Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara semua. Segala hormat dan kemuliaan untuk Tuhan yang kita sembah dan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Keajaiban pertama yang terjadi pada Nabi Elia diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 4 dan 6. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, jadi burung gagak pun bisa dipakai Tuhan untuk memberi makan Nabi Elia. Roti dan daging diberikan untuknya pagi dan petang 2 kali sehari. Oleh karena itu, Tuhan memberi nasihat kepada kita untuk tidak khawatir akan apapun juga. Makanan dan pakaian, semua kebutuhan itu dicari manusia, tetapi Tuhan ingin agar perhatian kita tidak ke sana, tetapi berserah total kepadanya. Ingat, burung gagak saja bisa dipakai Tuhan untuk memberi makan manusia. Betapa banyaknya makhluk hidup di dunia ini. Semua bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberi kita makan. Amin. Dari Lukas 12 ayat 24, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah Bapa. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Saudara, di ayat ini bahkan burung gagak diberi makan oleh Tuhan. Apalagi hidup manusia yang jauh lebih berharga daripada seekor burung gagak. Dan umur manusia jauh lebih lama daripada umur burung gagak. Tetapi toh burung gagak tersebut diperhatikan kebutuhan makannya oleh Tuhan, apalagi manusia. Tuhan menginginkan kita berserah seperti di Roma 8 ayat 28 yang mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam hal ini, kebaikan yang Tuhan limpahkan untuk orang yang kekurangan makanan adalah mendatangkan burung gagak untuk memberi makan dia. Keajaiban yang kedua yang terjadi melalui Nabi Elia ialah pada waktu Elia mengungsi dan bertemu dengan seorang janda. Dia meminta makan, tetapi justru dia yang memberi makan janda tersebut. Diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Keajaiban ketiga yang terjadi melalui Nabi Elia. Setelah keajaiban kedua, anak perempuan dari janda yang ditolong oleh Elia sakit lalu mati. Ibunya mengeluh kepada Elia, dan dengan pertolongan Tuhan, inilah yang terjadi melalui Elia yang menghidupkan anak si janda tersebut yang mati. Diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 21 dan 22. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku,
pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Nabi Elia, saudara, menaruh badannya di atas anak itu 3 kali sambil memohon kepada Tuhan, sehingga anak itu hidup kembali. Inilah ketiga mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui Nabi Elia, dan kita percaya bahwa Tuhan masih melakukan mujizat sampai dengan sekarang. Sekian firman Tuhan melalui renungan hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan selalu.